Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Cara TikToker Lampung viralkan jalan rusak di Natar, cuci baju hingga mancing. Jalan rusak di Kecamatan Natar, Lampung Selatan dapat perhatian dari sejumlah TikToker Lampung. Berbagai cara dilakukan agar jalan rusak tersebut menjadi viral, mulai dari mencuci baju hingga memancing. Salah satunya TikToker Lampung bernama Mira Desiana. Ia melakukan aksi cuci baju di jalan rusak di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Selain itu, TikToker bernama Abang Taun juga melakukan aksi sarkasme lainnya dengan berpura-pura memancing di lokasi yang sama. Kondisi jalan poros di Kecamatan Natar memang sangat mengkhawatirkan lantaran hampir seluruh badan jalan rusak parah. Terkait banyaknya jalan rusak di Natar, Mira Desiana menyindir pemerintah melalui kontennya. Dalam unggahan di akun TikTok pribadinya itu, Mira bersama rekan-rekannya terlihat mandi di kubangan jalan poros yang rusak di Dusun Tanjung Waras itu. Mira terlihat mencuci pakaian di kubangan jalan rusak itu sembari berucap, "Berhenti dulu ya kamu pemerintah obral-obral janji manis. Lihat kami di sini jalan masih busuk kayak gini," kata Mira dalam unggahannya pada Minggu 14 Januari 2024. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners, bak kubangan jalan di Palas, Lampung Selatan rusak parah sepanjang 7 km. Bak kubangan jalan di Kecamatan Palas, Lampung Selatan rusak parah. Jalan yang rusak di Kecamatan Palas yakni dari Desa Bumi Daya, Bumi Asih, Bumi Restu hingga ke Desa Pulau Jaya. Jalan di Kecamatan Palas yang rusak itu diperkirakan sepanjang 7 km. Jalan-jalan yang rusak tersebut memiliki lubang diameter yang cukup besar. Jika terjadi hujan, lubang-lubang di jalan yang berada di Kecamatan Palas tersebut mirip seperti kolam tempat memandikan kerbau. Kedalaman lubang ada yang sampai setengah ban mobil minibus dengan lebar 2 langkah kaki orang dewasa. Awalnya kondisi jalan rusak di Kecamatan Palas tersebut diposting oleh warga di akun Facebook miliknya, Esther Silukba. Dalam postingannya tersebut, dia membagikan foto-foto kondisi jalan rusak yang berada di Desa Bumi Restu, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, sembari meninggalkan komentar di postingannya. Postingannya tersebut mendapat banyak komentar dari warganet. Warga sekitar mengatakan hal yang sama. Yadi mengatakan jalan di desanya itu sudah rusak puluhan tahun yang lalu. Namun setelah jalan rusak tersebut viral di media sosial, tim dari Dinas PUPR datang langsung ke lokasi jalan rusak di Kecamatan Palas. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Lampung Selatan Hasanuddin beserta rombongan mengecek jalan dirusak di Kecamatan Palas pada Selasa 16 Januari 2024. Saat dikonfirmasi terkait jalan rusak di desanya, Kades Bumi Resti enggan memberikan komentar. Camat Palas Rosalina membenarkan adanya kunjungan dari Dinas PUPR setempat. Pihaknya juga sudah berupaya melakukan perbaikan jalan tersebut dengan menganggarkan Dim Musrenbang Cam 2023 untuk perbaikan tahun ini. Rosalina menyebut jalan yang rusak di wilayah tersebut berkisar 6-7 km. Irigasi jebol gegara hujan deras, PJ Bupati Lampung Barat janji segera perbaiki. PJ Bupati Lampung Barat, Nukman, berjanji tangani kerusakan aliran irigasi di Pekon Buai Nyerupa, Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Sebagai informasi, irigasi yang merupakan aliran penyalur 70 hektar persawahan di Sukau, Lampung Barat itu hancur akibat diterjang guyuran hujan beberapa waktu yang lalu. PJ Bupati Lampung Barat, Nukman, mengatakan pihaknya akan segera memperbaiki sementara saluran irigasi tersebut sebelum dilakukan perbaikan secara permanen. Nukman menjelaskan nantinya perbaikan sementara itu akan ditangani melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penanganan sementara itu dilakukan guna mengantisipasi agar persawahan masyarakat Buai Nyerupa tidak mengalami kekeringan.
Dirinya berharap ke depannya dengan dilaksanakan perbaikan ini, kebutuhan air di area persawahan yang ada di lokasi tersebut kembali normal. Sehingga nantinya kerusakan irigasi itu tidak berpengaruh dengan menurunnya hasil padi masyarakat. Sementara itu, Amrah Bangsawan juru tulis Pekon Buai Nyerupa menceritakan sebelumnya irigasi tersebut memang sudah mengalami kerusakan ringan. Namun setelah diguyur hujan yang cukup deras beberapa waktu lalu sehingga mengalami kerusakan yang cukup parah. Aparat Pekon tersebut berharap setelah kehadiran orang nomor 1 di Lampung Barat itu, kedepannya segera akan dilakukan penanganan perbaikan. Mengingat irigasi tersebut merupakan urat nadi 70 hektar saluran persawahan yang berada di Pekon Buai Nyerupa. Kabar selanjutnya, Tribuners, rumah ASN di Lampung Barat hangus terbakar, kerugian tembus 100 juta rupiah. Sebuah rumah milik aparatur sipil negara di Lampung Barat, Lampung, hangus akibat kebakaran. Kejadian kebakaran yang menghanguskan rumah milik ASN bernama Gustono itu tepatnya terjadi di Pekon Trimulyo, Kecamatan Gudang Surian, Lampung Barat pada Selasa 17 Januari 2024 malam. Kabid Pemadam Kebakaran pada Satpol PP Damkar Pemkat Lampung Barat, Ruspel Gultom mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran di rumah ASN itu sekira pukul 22:46 waktu Indonesia Barat. Beruntung api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang lebih 55 menit atau tepatnya pukul 00:35 waktu Indonesia Barat. Rusmel menerangkan awal kejadian berawal dari warga yang melihat rumah ASN tersebut sudah berkobar api. Terkait penyebab kebakaran, menurut Rusmel penyebab kebakaran yang terjadi semalam itu diakibatkan oleh korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa atas kejadian kebakaran ini, namun kerugian yang ditaksir akibat kebakaran mencapai 100 juta rupiah. Diberitakan sebelumnya, Satpol PP Damkar Pemkap Lampung Barat mencatat sebanyak 53 musibah kebakaran telah terjadi di Lampung Barat selama tahun 2023. Atasi banjir di Simpang Pematang, Dinas PUTR Mesuji terjunkan alat berat. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Mesuji menerjunkan alat berat di Kecamatan Simpang Pematang untuk penanganan banjir sementara. Tius, satu anak akrabnya, menuturkan diterjunkannya alat berat ekskavator itu untuk melakukan normalisasi aliran sungai sekaligus membersihkan bantaran sungai yang menghambat aliran sungai. Dijelaskan olehnya, alat berat dikerahkan sejak kemarin. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Mesuji Endra Oktavandi menuturkan, diterjunkannya alat berat untuk menangani penyumbatan saluran sungai akibat pendangkalan. Bahkan alat berat diterjunkan untuk merobohkan rumah yang sudah rusak akibat abrasi. Menurut pantauan Tribun Lampung pada Rabu 19 Januari 2024 sore, pembongkaran rumah di bantaran sungai yang ada di Desa Simpang Pematang tengah dilakukan dengan bantuan alat berat. Pembongkaran rumah itu diawali dengan meruntuhkan atap rumah hingga dirubuhkannya tembok rumah sampai rata. Beralih ke kabar terakhir, Tribuners, warga dan Polsek Baradatu evakuasi pohon tumbang di Calinsung. Akibat hujan lebat disertai angin kencang, sebuah pohon tumbang di tengah jalan lintas Sumatera, Waikanan. Pohon tersebut tumbang di Calinsung, Kampung Banjarmasin, Kecamatan Baradatu, Waikanan, Rabu 17 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Warga setempat dibantu Polsek Baradatu mengevakuasi pohon tumbang dan pengamanan jalan. Sempat terjadi kemacetan akibat pohon tumbang tersebut. Bagaimana tidak, pohon tumbang tersebut terjadi di tikungan tajam, ditambah dengan hujan yang masih lebat. Warga bernama Alniaro menyebutkan hujan tersebut baru berlangsung sekitar pukul 20 menit. Ia menjelaskan pohon tersebut sudah lapuk atau sudah tua. Ia juga menyebutkan proses evakuasi sempat mengalami kendala lantaran hujan yang masih deras.
Namun tak butuh waktu yang lama, kepolisian berhasil mengevakuasi pohon tersebut. Kapolsek Baradatu Kompol Edi Saputra mengimbau masyarakat untuk lebih waspada melintas, terkhusus pada saat musim hujan. Tulang lagi juga sama. Berhasil itulah tadi tayangan berita Lampung terkini bersama dengan saya Ventina Avianti. Jangan lupa untuk ikuti terus YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.